Jadi kayaknya udah lama banget gitu cuy, gue tuh kagak ngebahas garis batas antara sosok ibu dan anak gitu cuy. Ya lama-lama kagak dibahas, anaknya itu malah pengen ngebikin ibu tirinya memandangnya sebagai sosok laki-laki anjir. Waduh, apa ini anjir? Dan jadi BTW kita bakal lanjut ke part kelima ya kan. Dan sebelum lanjut gue tuh bakalan ngejelasin kepada kalian rekapan dari part sebelumnya itu cuy. Jadi ya buat kalian yang kepo ya kan, bisa tonton dulu part sebelumnya. Oke, jadi di part 1 kan itu bakalan nyeritain soal si Jun yang malah memesan sosok lonte buat ngerasain gitu cuy, gimana rasanya punya seorang ibu. Nah di part kedua, setelah si Saki itu malah menjadi ibunya si Jun, si Saki itu malah ngajarin biologi kepada si Jun gitu cuy. Dan di part ketiga, meskipun si Jun tuh sebenarnya di sini masih nggak percaya kan kalau sama Saki itu bisa menjadi ibu tirinya, tapi ya sifat si Jun yang awalnya itu kayak tertutup banget kepada Saki itu malah lambat laun jadi kayak terbuka kepada si Saki. Dan di part keempat itu bakalan nyeritain soal si Jun yang malah memberikan hadiah hari ibu kepada si Saki cuy. Nah jadi seperti apa kan buat alur cerita part kelima kali ini, BTW langsung aja gitu cuy, kita gasin ke pembahasan alur cerita manganya. Nah di sini kan kita dikasih tahu kalau ya ternyata sekolah si Jun itu lagi ngadain yang namanya festival olahraga. Di sini Saki itu kayak semangat banget karena dia itu pengen buatin bento yang enak dan ingin mengantarkannya kepada si Jun. Ya meskipun awalnya Saki itu kayak yakin si Jun tuh gak ngebolehin dirinya buat datang ke sekolahannya, tapi ya ternyata si Jun tuh kayak oke-oke aja itu cuy kalau sama Saki itu mau melihat festival olahraga di sekolahnya dia. Di keesokan harinya cuy, saat lagi berlomba si Jun ya kan ternyata itu malah kalah anjir pada saat lagi ikut perlombaan lari keliling lapangan. Di sini saat kalah si Jun tuh sadar kalau ya ada seorang yang lagi memanggil dirinya, dan ternyata orang ini itu adalah si Momi Saki cuy, yang malah lagi ngambil video dari si Jun. Ya karena dia tuh kayak cantik banget, jelas keberadaan si Momi Saki itu mengundang perhatian dari para siswa. Sampai si Jun tuh kayak dipanggil gitu cuy oleh Saki karena dirinya itu udah ngebawain dia bento. Di sini si Jun kaget kenapa si Saki itu malah dekat banget sama ibunya si Riko. Ya karena udah disiapin bento juga ya kan. Si Riko itu malah kaget anjir karena kenapa ibunya dia itu malah datang sama si Saki. Ya saat lagi nyiapin onigiri ya kan dan lainnya juga. Di sini si Riko tuh kayak kaget anjir kenapa yang dibawa sama si Saki itu kayak banyak banget. Dan di sini ibunya si Riko bilang kepada si Saki kalau sama si Saki itu kayak jago banget dalam memasak. Ya si Saki di sini bilang kalau ya dia sebenarnya merasa nggak enak kalau sama tidak melakukan yang terbaik karena dirinya itu adalah seorang pendatang. Terus ya karena kepo ibunya si Riko nanyain gitu cuy kepada si Jun, menurutnya gimana soal sosok ibu barunya dia. Ya di sini si Jun bilang kalau ya dirinya itu kayak cukup terbantu banget dengan kehadiran sosoknya si Saki. Menanggapi hal ini ibunya si Riko bilang dirinya sebenarnya dulu khawatir banget sama kondisinya si Jun yang sendirian mulu, tapi ya sekarang dia tuh kayak merasa tenang karena ya ada sosok Saki di sampingnya si Jun. Di sini karena si Jun tuh kayak diem aja, Saki tuh nyangka kalau sama si Jun itu lagi kena serangan panas gitu cuy, dan dia tuh kayak langsung ngeberin air minum kepada si Jun. Ya melihat kedekatan antara si Jun dan juga si Saki, si Riko sadar kenapa hubungan kedekatan mereka jadi kayak semakin lebih akrab dan lebih dekat daripada sebelumnya. Pada saat malam hari itu udah tiba, si Jun ngucapin terima kasih kepada si Saki karena Saki itu sudah mau datang menjenguk dirinya meskipun ya dirinya itu ya nggak menunjukkan sisi terbaik kepadanya. Namun ya Saki itu kayak nggak merasa masalah gitu cuy, dan kata Saki sebagai hadiah dirinya itu akan ngeberiin sebuah servis pijitan seorang Momi kepadanya. Dan singkat cerita si Jun itu kayak disuruh tengkurap gitu cuy karena Saki itu mau memijitnya. Ya meskipun di sini Saki itu bilang kalau ya dia itu belajar mijit dari internet gitu cuy. Di sini itu cuy si Saki itu bilang kalau sama si Jun itu sebenarnya udah bekerja keras dan dirinya itu kayak sempat memfoto dia ya kan dan berikan foto dia itu kepada ayahnya. Ya meskipun ayahnya si Jun itu enggak ngebalas satu kata pun gitu cuy, dan cuma ngerit aja pesan dari si Momi Saki. Di mana ini akan si Jun tuh kayak nanyain gitu cuy kepada Saki kenapa dia itu kayak sebegitu banget ingin menjadi seorang ibu. Dan pada saat si Jun tuh kayak disuruh ya kan berbalik, dirinya tuh bilang apakah si Jun itu kayak sungguh penasaran akan hal tersebut. Dan di sini barulah gitu cuy Saki itu menceritakan kalau ya sejak si Jun itu bilang kalau dia tuh ingin punya seorang ibu, dirinya sebenarnya itu juga pengen gitu cuy menginginkan kasih sayang dari seorang ibu, tapi ya dia tuh kayak nggak mendapatkannya. Makanya daripada dia itu harus mendapatkan hal yang nggak bisa dia capai, kenapa ya dia itu enggak memberikan saja gitu cuy kalau semua ya dia itu juga bisa menjadi seorang ibu. Makanya dia itu mau aja gitu cuy menjadi sosok ibunya si Jun. Ya karena ucapan ini itu kayak ngebuat si Jun jadi kayak diam seketika, meskipun ya setelah dipijit si Jun bilang kalau ya dirinya sepertinya masih belum tahu itu cuy seberapa baik si Saki dan seperti apa sosok dari si Saki yang sebenarnya.
Oke, di sini beberapa hari setelahnya kita diliatin oleh Saki yang datang ke acara wawancara 3 pihak di sekolahnya si Jun. Ya meskipun di sini Saki bilangnya kalau dia itu lagi grogi, tapi ya sebenarnya dia itu udah ngebikin gurunya si Jun jadi grogi anjir gara-gara kecantikan dari si Saki. Dan karena liburan musim panas itu udah tiba, Saki bilang kalau ya mereka itu bakalan liburan kemana dan enaknya mereka itu ngapain. Dan singkat cerita di keesokannya si Saki itu malah ngebawa si Jun jalan-jalan tanpa bilang dia itu kayak mau pergi kemana. Mana ya dia itu sampai kelupaan soal kartu tolnya dia gitu cuy. Ya di sini ternyata Saki itu kayak ngebawa si Jun ke sebuah pantai buat berlibur bareng sama dia. Di sini ya kan gak basa-basi Saki itu kayak langsung masuk ke mode bikini Sugata buat main air sama si Jun. Ya entah kenapa Saki itu kayak excited banget main air sama si Jun anjir. Bahkan ya sampai mereka berdua itu kayak terhempas ombak dan malah ngebikin Saki jadi nimpain sosoknya si Jun. Ya meskipun Saki itu bilangnya santai aja ya kan karena dirinya itu juga adalah orang tuanya si Jun, tapi ya ini tuh kayak ngebikin si Jun jadi kayak nggak nyaman cuy. Ya setelah momen ini si Jun tuh kayak makin kerasa lah kok malah si Saki yang jadi seperti lebih kekanak-kanakan daripada dirinya. Dan pada saat Saki tuh kayak melihat seorang bocah kan, dia tuh baru sadar anjir kenapa dia itu malah jadi anak kecil dan malah si Jun yang jadi kayak orang dewasa ya gitu coy. Yang karena ini ya kan tuh entah kenapa malah ngebikin si Jun jadi ngetawain si Saki gitu cuy. Di sini ya kan pada saat mereka itu kayak lagi main pasir, si Saki bilang ya mau gimana lagi karena ya dia itu juga gak punya kenangan yang banyak sama orang tuanya dia gitu cuy. Jadinya ya dia itu kayak ya ingin menikmati masa-masa ini sama si Jun aja. Dan Dion ini ya kan entah kenapa gara-gara si Jun nanyain ya kan apakah Saki itu kayak punya kenangan tersendiri ya kan kenapa dia itu bisa excited banget main di air. Si Saki di sini jadi bilang gitu cuy, menurutnya dia hubungan pertama yang harus dibangun dalam hidup ini itu adalah hubungan seperti apa. Dan si Jun bilang tentu aja hubungan keluarga. Dan Saki di sini bilang ya kalau jawaban si Jun itu benar karena ya hubungan yang paling penting ya kan yang harus dibangun itu adalah hubungan keluarga. Yang intinya ya kan kata Saki alasan dia kenapa bahaya banget ya kan gara-gara hal sepele kayak gini karena ya dirinya itu lagi ngebuat sebuah kenangan bersama sama keluarganya. Nah di sini singkat cerita ya kan karena gak kuat mendengar jawaban ini si Jun tuh kayak mutusin buat pergi membeli sesuatu. Namun ya saat dirinya tuh pergi dia tuh malah melihat si Saki lagi digodain sama cowok gitu cuy. Namun ya untung aja si Jun tuh datang dan Saki tuh langsung bilang kalau ya dirinya itu datang bersama sama anaknya dia buat berlibur ke pantai cuy. Dan di sini setelah mereka itu kayak menikmati pemandangan pantai bareng di malam harinya pada saat mereka itu awalnya pengen pulang ya kan. Di sini si Jun tuh kayak punya pikiran kalau sama dia itu ingin lebih lama lagi sama sosoknya si Saki. Sampai di sini pada saat Saki itu kayak ngeliat si Jun, dia itu malah ngeliat sebuah ledakan kembang api. Yang karena ledakan kembang api ini ya kan, itu malah ngebikin Saki langsung mengajak si Jun dan mengandeng tangannya untuk menikmati pemandangan dari Hanabi. Meskipun ya mereka itu sebenarnya bakalan telat pulang. Ya karena digandeng mulu ya kan sama si Saki itu kayak ngebikin si Jun jadi mulai mencari tahu itu cuy makna dari kata keluarga. Nah ya di sini Saki itu kayak tiba-tiba bilang jika mereka kelamaan di sini mereka itu sepertinya akan kelamaan pulang. Dan kata Saki akan mumpung di sini kenapa mereka itu nggak menginap semalam aja apalagi ya mereka itu juga keluarga jadi ya no problem gitu cuy. Nah di sini ya kan sampainya mereka itu di hotel. Saki itu sangat terkejut banget karena hotel yang dia pesan itu bagus banget, bahkan ya kasurnya itu juga lembut. Meskipun ya si Jun tuh ya ngerasa anjir kalau semua kasur mereka itu kayak terlalu deket banget gitu cuy. Di sini Saki tuh sadar gitu cuy kalau ya di kamar ini terdapat sebuah pemandian terbuka dan dia tuh kayak langsung aja ngajak si Jun buat mandi bareng sama dia. Ya meskipun awalnya ya ini tuh kayak disangka candaan ya kan sama si Jun, tapi ya malah si Jun itu minta anjir kalau ya dia itu juga mau mandi bareng sama si Saki. Dan singkat cerita di sini mereka itu kayak berendam bareng dan karena bak ini tuh kayak kecil banget ya jelas banget itu kayak ngebikin tubuh mereka jadi saling bersentuhan. Di on ini Saki tuh sadar kalau seumpama kulitnya si Jun itu kayak seperti terbakar cuy. Ya di kondisi ini ya si Jun tuh kayak dibelai lah gitu cuy sama si Saki. Dan si Jun tuh kayak ngerasa kalau yang mereka berdua itu kayak deket banget cuy. Meskipun ya Saki tuh ya lagi bahas soal sunscreen ya kan, tapi tetap aja gara-gara belayan dari si Saki itu kayak ngebikin si Jun malah memikirkan hal yang lain. Apalagi ya Saki itu kayak mau aja bayarin kamar hotel yang semahal ini. Kata si Saki mungkin ya kan hari ini dirinya tuh kayak sedikit berlebihan banget kepada si Jun, tapi kata dia ya nggak masalah karena ya dia itu adalah anak kecil dan si Jun juga itu kayak nggak dianggap sebagai apapun oleh si Saki cuy. Jadi ya dia tuh kayak nggak perlu merasa khawatir juga. Dan di sini ya kan setelah mereka itu mandi di sini mereka itu kayak memakai sebuah kimono, tapi ya si Jun tuh kayak agak tahu itu cuy cara memakai kimono yang benar itu bagaimana. Dan singkat cerita dibantulah itu cuy si Jun
Jun buat makein kimononya oleh si Saki. Meskipun ya hal ini tuh kayak cukup malukan banget bagi si Jun. Dan pada saat lagi masangin, si Saki tuh di sini malah nanyain si Jun tuh apakah ada hal yang membuatnya jadi bertingkah seperti tidak biasanya. Ya meskipun awalnya dia tuh kayak gak mau jujur, tapi si Jun bilang kalau ya pada saat si Saki tuh bilang kalau dirinya itu adalah anaknya, itu kayak ngebuatnya menjadi seperti anak kecil cuy. Dan ini tuh kayak ngebuatnya jadi merasa sendiri. Dan karena itu kayak ngebuat si Jun jadi seperti ingin kembali menjaga jarak dengan si Saki aja. Ya ini sih kata gue cukup aneh anjir, kalau semua lu tuh udah punya hubungan ya kan sama Saki, dan bahkan lu juga minta kalau dia pengen jadi ibunya ya kan. Maksud gua si Jun minta jadi ibunya, si Jun minta si Saki buat jadi ibunya. Ya kenapa waktu dikasih ya kan si Jun tuh malah agak puas gitu coy. Ini aneh sih kata gua. Yang karena ucapan ini ya kan, entah kenapa si Saki itu malah tiba-tiba aja memeluk si Jun coy dan minta maaf kepadanya, karena dia tuh hampir lupa kalau sama si Jun itu udah SMA. Namun ya dia tuh kayak tetap aja memperlakukan si Jun seperti anak kecil. Tapi ya kata Saki, dirinya tuh justru ya kan menginginkan banget kalau sama si Jun tuh selalu bersifat seperti anak kecil kepadanya. Dan dia ya kan itu ngucapin terima kasih kepada si Jun gitu coy, karena ya sudah jujur sama perasaan dia kepada si Saki. Ya di sini awalnya ya ini tuh kayak nggak terjadi apa-apa itu cuy. Namun ya tiba-tiba ikat pinggang kimononya Saki itu kayak tiba-tiba terlepas anjir. Ya karena ini kan tuh kayak ngebuat si Jun jadi malu itu cuy, karena ngelihat bentuk tubuh dari si Saki. Namun ya kata gue justru gara-gara omongan ini itu kayak ngebikin masalah gitu cuy, karena Saki itu malah nyuruh si Jun yang lagi malu-malu buat makaikan kimononya. Ini tuh kayak kata gue ibaratkan lu tuh dikasih umpan dan si Jun ya mau aja anjir. Dan di sini ya kan pada saat si Jun tuh juga mau ya kan, gara-gara ya begitulah anjir. Di sini ya kan dipasang lah gitu cuy kimononya Saki sesuai dengan apa yang diajarkan oleh si Saki. Namun ya yang dipasangin tuh kayak salah total anjir, karena bagian dadanya Saki itu masih mencuat keluar, dan itu kayak ngebuat Saki jadi ketawa. Namun ya di sini Saki bilang kalau dia itu minta maaf kalau dia itu udah ngetawain si Jun. Namun ya ini kata Saki penting banget, karena mungkin si Jun itu kayak bisa ngebantu ceweknya dia buat masangin kimononya. Contohnya ya kan dia itu bakalan masangin kimono kepada si Riko. Ya si Jun gara-gara ngebahas si Riko jadi bilang kenapa ya Saki itu malah lagi-lagi ngebahas sosoknya si Riko yang gak ada hubungan sama dia. Dan si Jun malah bilang kalau ya dirinya itu minta agar ya sampai one day dia itu bisa masangin kimono sendiri. Dia itu ingin ya kan ngegunain si Saki buat berlatih gitu cuy, agar dia itu bisa memakaikan kimono kepada ceweknya nanti anjir. Waduh. Ya si Saki di sini pada akhirnya kayak setuju aja gitu cuy kalau sama si Jun itu mau ngegunain dirinya buat jadi bahan uji cobanya dia anjir. Namun ya yang bikin gila ya kan pada saat percobaan kedua si Jun itu malah tanpa sadar ya kan memegang alunya si Saki anjir. Ini kagak bisa gue tampilin karena puasa gitu cok, dan gue kagak bisa nampilin juga di channel ini, jadi kalian bisa baca aja sendiri dah. Ya di sini ya kan pada saat dipegang Saki tuh bilang kalau ya jangan mempersalahkan hal tersebut. Dan entah kenapa si Jun tuh kayak mengkabidon Saki secara tiba-tiba anjir. Ini kata gue bangsat banget sih. Yang lu tahu ya kan si Jun di situ bilang apa? Sebenarnya kan dia itu kayak gak suka gitu cuy diperlakukan seperti anak kecil, karena hasrat dia tuh kayak ingin ngebuat si Saki memandangnya sebagai seorang pria anjir. Dan ini tuh kata gue kayak gak pantas banget dikatain sama sosok anak yang bilang kalau semua dia itu butuh sosok ibu, tapi ternyata dia itu malah butuh sosok pasangan anjir. Dan pada saat si Jun tuh kayak mau mencium si Saki, tiba-tiba gitu cuy notifikasi chat HP-nya dia itu berbunyi, dan ternyata dia itu lagi mendapatkan pesan dari si Riko soal si Riko itu mau ngajarin si Jun mengerjakan tugas musim panasnya. Dan pada akhirnya di sini mereka berdua itu berakhir tidur cuy. Ya meskipun si Jun itu kayak beneran kepikiran atas kelakuannya kepada si Saki anjir. Buset, nih kata gue cukup gawat ya kan. Jadi gimana menurut kalian? Kata gue sih Saki itu masih menyembunyikan sebuah hal, tapi gak bisa gue jawab juga karena manganya masih ongoing anjir. So mungkin sekian dulu ya kan buat konten kali ini. Gue harus undur diri, see you next time, sampai jumpa lagi cuy. BTW jangan lupa menekan tombol subscribe.